Assalamualaikum. Video ini saya buat sebagai bentuk pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT tahun 2025. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Pengendalian dan Penjaminan Mutu dengan kode mata kuliah BAK 2OA-B3 yang berbobot 3 SKS. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa S1 Teknik Industri semester 6 yang diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan. Proses pembelajaran mata kuliah ini menekankan pada 3 aspek utama, yaitu Delivery, Interaction, Assessment atau DIA. Mata kuliah ini membahas tentang konsep mutu dan karakteristik mutu dalam 3 pertemuan, pengendalian mutu proses secara statistik dalam 5 pertemuan, inspeksi dan sampling penerimaan dalam 6 pertemuan, konsep perbaikan mutu berbasis perancangan menggunakan metode Design of Engineering sebanyak 2 pertemuan dengan kuliah umum bersama praktisi. Pada mata kuliah ini, mahasiswa juga dikenalkan dengan berbagai standar yang digunakan dalam bidang teknik industri dalam konteks pengendalian dan penjaminan mutu seperti ISO 7870 dan juga ISO 2859. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 2 dan CPL 9 yang telah tertuang dalam RPS yang telah divalidasi oleh Ketua Prodi dan juga Ketua Kelompok Keahlian. CPMK pada mata kuliah ini adalah: pertama, mahasiswa mampu menentukan karakteristik mutu dari suatu produk atau jasa. Yang kedua, mampu memahami, menentukan, merancang, dan mengevaluasi pengendalian proses secara statistik. Yang ketiga, mampu memahami, menentukan, merancang, dan mengevaluasi rencana sampling penerimaan. Yang keempat, mampu memahami konsep perbaikan mutu berbasis perancangan. Dan yang kelima, mampu mengidentifikasi standar yang berlaku dalam keprofesian teknik industri. Perkuliahan dalam mata kuliah ini menggunakan mode blended learning, yaitu mengkombinasikan pembelajaran luring dan daring. Adapun dalam proses pembelajarannya, metode yang digunakan seperti ceramah dan diskusi interaktif. Selain itu, mata kuliah ini juga merupakan mata kuliah case-based learning, di mana mahasiswa akan bekerja secara berkelompok untuk menganalisis pengendalian dan penjaminan mutu pada UMKM atau perusahaan yang memiliki produk atau jasa tertentu. Proyek ini bertujuan untuk mengaplikasikan konsep mutu dalam konteks nyata serta mengembangkan kemampuan analisis dan pemecahan masalah terkait mutu produk atau jasa. Mata kuliah ini juga dikombinasikan dengan hands-on dengan tujuan memberikan pengalaman belajar secara langsung atau praktik kepada mahasiswa agar mereka dapat lebih memahami konsep teoritis dan mengembangkan keterampilan praktis yang relevan dengan mata kuliah ini, seperti pembuatan peta kendali dan rencana sampling penerimaan. Sistem penilaian mata kuliah ini terdiri dari 3 jenis assessment, yaitu kuis, UTS, dan project. Adapun bobot terbesar terletak pada assessment project yang tersebar pada 5 CPMK. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah beberapa buku karya ahli yang relevan dan artikel ilmiah dari jurnal bereputasi. Selanjutnya adalah video Delivery, Interaction, dan Assessment mata kuliah Pengendalian dan Penjaminan Mutu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, selamat datang kembali di perkuliahan Pengendalian dan Penjaminan Mutu. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-9 ya, dengan CELO yang baru ya, CELO ketiga, yaitu mampu memahami, menentukan, merancang, dan mengevaluasi rencana sampling penerimaan ya. Kemudian CELO 5 mampu mengidentifikasi standar yang berlaku dalam keprofesian teknik industri. CELO ini akan kita bahas dalam 6 pertemuan. Kemudian nanti akan ada assessment tools di pekan-pekan ini ya. Ada quiz dan juga ada tugas project ya. Oke, nah jadi hasil akhir dari CELO ini adalah harapannya teman-teman bisa mengenal apa itu acceptance sampling atau sampling penerimaan. Kemudian nanti teman-teman juga dikenalkan dengan jenis-jenisnya ya. Sehingga nanti teman-teman bisa membuat berbagai macam rencana sampling ya. Setelah teman-teman membuat rencana sampling, nanti teman-teman menganalisis mana rencana yang paling terbaik. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini gambar apa? Resistor ya.
Jika Anda menerima 1000 pieces resistor dari supplier, apakah Anda akan menerimanya begitu saja? Tidak. Kenapa? Belah, Daniel? Tidak semua barangnya bagus. Ada lagi yang lain? Harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu ya. Ya, jadi kalau misalnya kita menerima barang dari supplier, pasti kita tidak mau menerima begitu saja ya. Karena bisa jadi dari 1000 ini mungkin ada berapa bagian atau berapa jumlah yang dia itu cacat sehingga tidak bisa digunakan ya. Mungkin itu bisa berpengaruh dengan produk utama yang kita hasilkan kan gitu ya. Sehingga perlu melakukan pengecekan ya. Kalau istilah lain dari pengecekan itu mungkin inspeksi ya. Ada yang pernah dengar? Nah, apa yang teman-teman pahami tentang inspeksi? Yang kalian tahu apa inspeksi itu? Pengecekan itu seperti apa? Pengecekan kualitas. Oke, kita lihat dulu ya. Mungkin teman-teman bisa fokus di gambar ini, ya. Kira-kira inspeksi itu apa sih? Pengecekan apa gitu? Apakah hanya dicek? Proses inspeksi itu proses pengecekan suatu barang berdasarkan kriteria atau standar yang sebelumnya sudah ditetapkan. Jadi apabila dia sesuai dengan standar, maka dikategorikan lolos inspeksi. Oke ya, kuncinya tuh di sini. Jadi ketika kita melakukan inspeksi, pasti kita udah punya standar, gitu ya. Kalau sesuai standar berarti dia lolos, kalau tidak berarti tidak lolos, gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kembali lagi ke resistor ya. Jika si resistor ini perlu inspeksi, apakah kita harus menginspeksi 1000 pieces resistor itu? Tidak. Kenapa? Oke, tapi kalau misalnya saya mau ngecek 1000 boleh nggak? Boleh. Kira-kira kalau mengecek 1000 dengan sebagian saja, itu lebih baik yang mana? Kenapa sebaiknya keseluruhan? Kalau misalnya sebagian atau ngambil sampel, itu mungkin ada beberapa yang dari sampel yang sudah diambil itu sebenarnya tidak lolos dari inspeksi, tapi karena hanya mengambil sampel, jadi tidak semua diinspeksi. Tapi kalau untuk mengecek keseluruhan itu kualitas dari keseluruhan resistornya akan terjamin, namun risikonya akan mengalami. Oke, ada lagi yang mau berpendapat? Yang mengatakan tadi tidak perlu semuanya siapa ya? Fadil, mau menjawab? Kalau dari saya mungkin tidak perlu semuanya, alasannya karena lebih berdasarkan aspek waktu maupun biaya yang dikeluarkan. Oke. Bisa berupa sampel yang Sampel ya. Oke, siap. Baik ya. Nah, jadi jenis-jenis inspeksi itu ada banyak ya, teman-teman. Ada sampling. Sampling sendiri di sini ada dua, ada statistical sama ada ad hoc sampling. Kemudian ada 100% inspection ya. Kalau 100% inspection mungkin udah kebayang ya. Tadi 1000 pieces kita cek semua. Tinggal di sini ada dua, ada statistical sama ad hoc sampling. Kira-kira bedanya apa? Kalau sampling itu pasti sebagian ya. Nah, jadi bedanya itu kalau statistical itu kita mengambil sampelnya itu secara random. Gitu ya, mengambil secara acak. Sedangkan kalau ad hoc sampling ini sesuai dengan convenience dari pelaku pemeriksaan. Jadi sesuai dengan kesukaan si inspektornya aja. Yang paling mudah diambil itu masuknya ke ad hoc. Kalau statistical sampling bahasa sederhananya mungkin misalnya kita punya gini ya. Punya satu kotak ini, kita mau menginspeksi supaya random itu kita tutup mata, terus kita ambil. Nah, tapi kalau ad hoc sampling, itu kita ambil aja yang atas gitu. Kira-kira akan berpengaruh nggak nanti dengan hasilnya? Iya gitu ya. Nah, jadi kalau dalam mata kuliah ini, kita akan fokusnya ke statistical sampling ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, untuk statistical sampling ini, kita menggunakan acuan ISO 28591.
Ini adalah atribut sampling plan, ya. Nah, mungkin di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas ya, bahwa ada yang namanya data variabel dan data atribut. Nah, sebenarnya ada dua jenis data ini ketika kita menginspeksi. Ya, contohnya apa? Ini produk apa sih? Belum lihat ya. Aduh. Ini produk apa? Stick es krim, ya, stick es krim. Kalau saya bilang, tolong kamu inspeksi produk ini, apa yang akan kalian lakukan? Mengukur, melihat bentuk. Ada yang mengukur? Ada yang melihat bentuk? Oke, kalau data variabel ini adalah hasil pengukuran. Pengukuran ya. Contohnya misal panjangnya gitu ya. Kita punya spek, oh panjangnya harus sekian sentimeter. Nah, itu kita melakukan pengukuran. Hasil pengukuran itu adalah si data variabel. Kalau tidak sesuai standar berarti dia cacat gitu ya. Nah, yang kedua adalah data atribut. Kalau data atribut ini adalah kita melihat ada atau tidaknya ketidaksesuaian di produk itu. Contohnya apa? Misalnya ini dilihat dari warnanya. Warnanya rata atau enggak. Itu kan kita nggak bisa pakai alat ukur ya. Nah, itu namanya data atribut. Terus misalnya lagi, apa ya? Berlubang. Ya, itu variabel atau atribut? Atribut ya. Gitu. Nah, jadi sebenarnya untuk sampling plan itu bisa variabel dan bisa atribut, tapi kita akan fokus ke yang atribut sampling plan. Kenapa kira-kira? Lebih apa? Oh, oke, ada yang lain? Oke, iya betul ya. Jadi kalau atribut itu lebih sering digunakan karena dia lebih mudah gitu. Cuma ngecek ada atau tidaknya aja cacatnya kan gitu ya. Oke. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa cek di LMS, saya sudah lampirkan ISO 2859 ya. Bisa di-download. Nah, ini akan saya kenalkan dulu terkait dengan inspeksi ya, inspeksi. Oke, di situ ada istilah namanya lot. Lot ya. Pernah dengar lot? Lot. Oke. Kalau di sini kita lihat penjelasannya apa? Lot ini adalah jumlah item dalam suatu populasi, ya. Jadi lot ini adalah populasi yang akan kita inspeksi. Kalau tadi 1000 pieces resistor, populasinya berapa? Satu lotnya itu N-nya itu sama dengan 1000, gitu ya. Itu satu lot. Nah, untuk menentukan lot ini seperti apa itu bebas ya. Misalnya bisa dari batch produksi, dari jenis mesin, misalnya mesin A itu produknya sekian, itu adalah satu lot, itu bisa. Atau misalnya satu batch produksi sekian banyak produk, itu juga bisa ya. Oke. Misalnya ini kita anggap satu lot. Ya, ini satu lot. Nah, kemudian ketika kita menginspeksi, kita akan mengambil item sejumlah N. N itu adalah sampelnya. Gitu. Kita akan mengambil sebagian. Pertanyaannya, kalau misalnya ini itu 1000, ya, berapa ukuran sampel yang paling pas? Gimana nentuinnya? Ya, nggak bisa sembarangan kan? Kalau kita ngambil 2, kira-kira valid nggak nanti keputusannya menolak atau menerima? Nggak ya. Nah, jadi nanti di sini kita akan di rencana sampling itu kita akan menentukan yang pertama jumlah sampelnya gitu. Kita tentuin jumlah sampelnya. Nanti kita akan belajar membaca tabel ya untuk menentukan jumlah sampelnya. Nah, anggaplah kita udah tahu nih jumlah sampelnya. Selanjutnya apa yang kita lakukan ketika inspeksi? Kita cek kan? Ya, kita cek apakah ada produk yang cacat atau tidak. Apakah ada defect atau enggak. Gitu ya. Saya lihat ini. Oh, ini warnanya tidak rata. Berarti dia produk cacat atau bukan? Cacat, gitu ya. Nah, berarti nanti ini dihitung sebagai kemunculan satu produk cacat. Gitu ya. Oke. Jadi mudah-mudahan paham ya. Jadi satu lot kita ambil sampel. Sampel ini kita cek
gitu ya. Tadi dilihat dari kemunculan cacatnya atau produk cacat ya. Oke. Kita akan lanjut. Nah, sebelum saya akan mengenalkan tadi ya tabel di ISO 2859, teman-teman harus kenal juga dengan salah satu istilah ya, yaitu nih, AQL. Pernah dengar? Acceptable Quality Limit. Kira-kira artinya apa itu kalau dari bahasanya? Acceptable Quality Limit. Seberapa banyak jumlah yang dapat diterima dari proses inspeksi. Berapa banyak yang bisa diterima dari proses inspeksi? Oke. Yang ditolak berapa? Ada lagi? Acceptable Quality Limit. Batas kualitas yang bisa diterima ya. Berarti kalau batas kualitas yang bisa diterima artinya berapa sih jumlah produk cacat yang diizinkan sehingga si lot itu bisa diterima gitu. Paham ya? Oke. Oke, itu ya AQL ya. Nah, saya akan tunjukkan ya kalau di tabel ISO 2859 itu AQL itu nilainya ada dari 0,010 sampai 1000. Kalau kita lihat satuannya apa ini baca? In percent non-conforming item ya. And non-conformity per 100 item. Jadi AQL ini kita bisa pakai dua jenis satuan. Pertama bisa percent non-conforming item. Bisa juga non-conformity per 100 item. Contoh interpretasinya, misal saya menentukan AQL-nya adalah 1,0 ya. Dengan satuannya persen non-conforming item. 1,0% non-conforming item. Kira-kira interpretasinya apa kalau AQL 1,0? AQL 1,0% non-conforming item. Non-conforming item. Jadi kalau misalnya ada 100 produk, berapa jumlah cacat yang bisa diterima? Jumlah produk cacat yang bisa diterima berapa? 1% non-conforming item. Kalau dari 100 produk. 1. Ya, jadi interpretasinya ya, kalau AQL itu 1,0 artinya kita hanya bisa menerima satu produk cacat aja dari 100 produk yang ada gitu ya. Nah, biasanya AQL ini adalah strategi dari perusahaan gitu ya. Dia yang menentukan si perusahaan ini, tergantung dia ingin memberikan jaminan seketat apa gitu terkait dengan produknya. Nah, mungkin setiap produk itu kan punya karakteristik yang berbeda ya. Kalau misalnya seperti peralatan medis, sarung tangan medis gitu, kira-kira harus AQL-nya kecil apa besar? Harus kecil ya. Kenapa? Karena berkaitan dengan resiko kan, gitu. Mungkin sarung tangan itu digunakan untuk pengujian bakteri-bakteri atau penyakit gitu kan. Kalau misalnya ada yang cacat, ada yang lubang, bahaya nggak? Bahaya kan gitu ya. Oke, jadi AQL yang menentukan siapa? Perusahaan. Oke ya. Oke. Jadi balik lagi ke sini. Tadi di rencana sampling kita akan menentukan jumlah sampelnya itu berapa. Yang awalnya kita udah tahu lot size-nya ya. Terus selanjutnya adalah kita menentukan AQL ya. AQL ini tadi dari perusahaan. Nah, pertanyaan selanjutnya. Misal nih, saya kan ngambil dari lot size ini. Saya ambil sampel. Ternyata ada 2 yang cacat. Kira-kira lot ini saya tolak apa terima? Nggak tahu kan? Berarti kita harus menentukan kriterianya. Nah, jadi kita harus tahu kapan suatu lot itu bisa diterima, kapan suatu lot itu bisa ditolak gitu ya. Jadi selain kita mencari tahu jumlah sampel berapa, AQL berapa, selanjutnya apa? Kriteria ya, kriteria kapan dia diterima atau kapan dia ditolak.
ketika kriterianya misalnya 1 sama 2 ya, acceptance-nya 1, rejection-nya 2, kalau jumlah produk cacatnya itu lebih dari 1, otomatis ditolak ya. Gitu ya. Jadi maksimal yang bisa diterima itu ketika jumlah produk cacatnya 1. Gitu ya. Ditolak minimal jumlah produk cacatnya 2. Nah, pertanyaan selanjutnya, dari mana nih kita mendapatkan si N dan kriteria ini gitu ya. Tapi sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ya? Oke. Nah, ini tabel yang saya ceritakan ya. Nah, tabel ini ada di dalam ISO 2859 ya. Di sini kita bisa lihat apa nih? Lot size. Kalau resistor tadi berapa? 1000 pieces. 1000 pieces itu ada di mana? Ini ya. 501 sampai 1200. Nah, yang akan kita lakukan selanjutnya adalah memilih apakah tingkat inspeksinya itu spesial atau general. Biasanya kalau umumnya itu kita akan menggunakan yang general inspection level 2 ya. Ini kalau rekomendasi dari ISO-nya. Nah, nanti ini mungkin akan dibahas lebih lanjut minggu depan ya, terkait dengan perbedaan S1, S2, S3, dan seterusnya. Ini untuk pengenalan hari ini saya akan langsung ke general inspection level 2. Tadi lot size-nya 1000, ya berarti kalau general inspection level 2 berarti kode hurufnya apa? J ya? J, oke. J ya? J mana D? Ini ya? Oke. Oke, kita dapat lot size-nya misalnya 1000. Terus tadi kode letternya J, kemudian sampel size-nya berapa? 80. Nah, kemudian AQL ini ditentukan oleh perusahaan ya. Misalnya AQL-nya 1,0. 1,0. Berarti sebelah mana? Ini kan? Kita tarik garis aja. J 80, terus 1,0. Ya, berarti kriterianya apa? Acceptance-nya 2, acceptance-nya 2, rejection-nya 3. Artinya apa? Kalau dari 1000 saya ambil 80, kemudian dari 80 itu ternyata misal ada 1 yang cacat. Berarti terima atau tolak? Terima ya. Kalau misalnya ada 5 yang cacat, tolak gitu ya. Oke, udah paham ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, jadi untuk rencana sampling itu ya, yang akan teman-teman tentukan itu adalah ini nih, si N-nya sama kriterianya gitu. Nah, nanti di minggu depan kita akan mempelajari jenis sampling plan yang lainnya, ada double, ada multiple gitu ya. Nah, oke. Sekarang mungkin untuk lebih memperdalam kita akan ke aktivitas ya. Oke, jadi saya akan membagikan ini stick es krim ini ya ke teman-teman ya. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Ini saya bagikan dulu. Nah, boleh sambil dibaca dulu ya. Kita akan praktek acceptance sampling. Oke, ini. Oke, ya. Nah, jadi PT Rasa Dingin adalah perusahaan makanan yang memproduksi es krim stick untuk pasar nasional. Salah satu komponen utama yang digunakan adalah stick kayu es krim yang dibeli dari supplier lokal dalam bentuk lot berisi 200 stick per kemasan ya. Jadi karena ini hanya simulasi, kita anggap isi satu kotak ini adalah 200, ini satu lotnya ya. Oke, nah dalam proses produksi, kualitas stick es krim sangat penting karena stick akan langsung bersentuhan dengan produk dan digunakan oleh konsumen. Beberapa cacat yang tidak dapat diterima antara lain, misalnya ujung patah atau tidak rata, warna kayu terlalu gelap atau memiliki noda, dan lubang atau retakan pada badan stick.
Kalau ini berarti datanya atribut atau variabel? Atribut ya. Oke. Nah, sebagai bagian dari tim QC, Anda ditugaskan untuk memeriksa apakah lot stik kayu dari supplier kali ini memenuhi standar kualitas perusahaan. Ya, Anda tidak mungkin memeriksa seluruh 200 stik es krim ya, karena keterbatasan waktu ya. Nah, kemudian ditentukan AQL-nya 2,5% dan pemeriksaannya dilakukan pada level normal. Nah, selanjutnya yang perlu teman-teman lakukan adalah menentukan rencana sampling. Tadi kalau rencana sampling apa aja berarti? Ukuran sampel sama kriterianya ya. Nah, kemudian nanti setelah menentukan rencana sampling, silahkan dicek ya. Kalian melakukan sampling, nanti berikan keputusan lotnya. Apakah lot itu diterima atau ditolak. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup jelas ya. Ada yang mau membacakan hasil inspeksinya? Boleh ya, silakan. Berdasarkan hasil inspeksinya, tadi ada total lotnya itu ada 200, menggunakan 2,5%. Inspeksinya normal. Berdasarkan tabel dari ISO, itu ditemukan bahwa kodenya adalah G dengan sampel size-nya berjumlah 32. Oke. Nah, dari situ yang diterima adalah 2 dan yang ditolak adalah 3. Berdasarkan hasil inspeksinya dari 32 item, itu ditemukan juga produk cacatnya ada 4. Jadi Hasilnya lebih tertolak. oke ya. Kalau dari kelompoknya Faza tadi ada 4 yang produk cacatnya, artinya keputusannya ditolak ya. Hari ini aktivitasnya seperti itu saja ya, dan materinya mungkin kita akan refleksi dan diskusi dulu. Tuh. Mungkin nggak? Jadi misalnya ini ada 200, terus kelompoknya Ayu nih ngecek, ternyata hasilnya kamu ditolak. Kemudian kelompoknya Fadil, mungkin nggak Fadil itu menerima lot ini? Mungkin saja ya. Jadi berarti sebenarnya yang benar itu ditolak apa diterima? Mungkin kan berbeda. Kenapa logikanya? Sampel yang diambil berbeda ya. Jadi mungkinkah kita menerima lot yang sebenarnya jelek? Jadi sebenarnya tuh jumlah produk cacatnya ada banyak banget, tapi kebetulan yang terambil yang bagus-bagusnya aja, akhirnya kita terima. Itu mungkin ya. Atau yang sebaliknya, mungkin juga ya. Nah, terus gimana? Oke ya, nanti boleh ini jadikan PR untuk bahan diskusi kita di minggu depan ya. Mungkin itu saja untuk hari ini. Dan tambahannya ada kuis ya. Silakan kerjakan kuis CO3 di LMS. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.